Langit Jakarta sore itu tampak kelabu, seolah menahan beban jutaan polusi yang menggantung di udara, sama beratnya dengan beban di pundak Citra. Di lantai 42 gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD, suasana di dalam kantor Nusantara Tech terasa mencekam. Citra baru saja keluar dari toilet setelah membasuh wajahnya. Ia telah bekerja selama 24 jam non-stop untuk menyelesaikan proposal tender proyek pemerintah senilai miliaran rupiah. Matanya merah dan tubuhnya serasa remuk. Namun, alih-alih ucapan terima kasih yang menyambutnya adalah suara cempreng Siska, sekretaris baru yang baru bekerja 2 minggu tapi lagaknya seperti pemilik perusahaan. "Mbak Citra!" seru Siska sambil menunjuk jam tangannya yang berkilauan. "Kamu di toilet 15 menit. Peraturan perusahaan baru yang aku buat kemarin kan sudah jelas. Maksimal toilet break itu 10 menit. Kamu kena denda Rp500.000. Citra menatap Siska dengan tatapan tak percaya. "Siska, jangan bercanda. Saya baru saja menyelesaikan proposal yang akan menyelamatkan perusahaan ini. Saya butuh istirahat sebentar." "Siapa yang bercanda? Ini demi efisiensi." Siska melipat tangannya di dada, matanya melirik ke arah pintu ruangan CEO yang terbuka. "Mas Bayu juga setuju kok." Tepat saat itu, Bayu keluar dari ruangannya. Pria yang telah menjadi tunangan Citra selama 3 tahun itu tampak rapi, dengan setelan jas mahalnya, jas yang dibelikan Citra dari gaji pertamanya bulan lalu. Citra berharap Bayu akan membelanya menertawakan aturan konyol anak magang ini. Namun, Bayu justru menatap Citra dengan dingin. "Citra, bayar saja dendanya. Siska benar, kita harus meningkatkan disiplin. Sebagai manajer senior, kamu harus memberi contoh, bukan malah melanggar aturan." Jantung Citra mencelos. "Bayu, kamu serius? Aku begadang semalaman demi presentasi besok, dan kamu mempermasalahkan waktu toilet 5 menit? Siska tersenyum sinis, lalu bergelayut manja di lengan Bayu. "Tuh kan Mas Bayu, Mbak Citra ini memang susah diatur. Mentang-mentang tunangan bos, dia pikir dia bisa semaunya. Kalau begini terus, wibawa Mas Bayu bisa jatuh di depan karyawan lain." Bayu mengangguk, seolah terhipnotis oleh ucapan Siska. "Benar. Citra, kalau kamu tidak mau bayar denda dan tidak mau mengikuti aturan Siska, lebih baik kamu angkat kaki dari sini. Aku butuh tim yang patuh, bukan pembangkang." Hening. Seluruh ruangan divisi marketing menahan napas. Citra menatap pria yang dulu ia cintai itu. Ia ingat bagaimana mereka membangun Nusantara Tech dari nol, bekerja di garasi sempit di Bekasi, makan mie instan berdua, dan bermimpi menaklukkan Jakarta. Kini setelah sukses, Bayu berubah menjadi orang asing yang dikendalikan oleh seorang gadis muda yang tidak tahu apa-apa. "Baik," ucap Citra pelan namun tegas. Ia melepaskan kartu identitasnya dan meletakkannya di meja. "Kalau itu mau kamu Bayu, aku keluar. Tapi ingat, proposal tender kementerian itu ada di laptopku dan passwordnya hanya aku yang tahu. Semoga sukses dengan efisiensi kalian." Citra mengambil tasnya dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia mendengar Siska memekik girang. "Akhirnya, ruangan Mbak Citra bisa aku pakai kan, Mas?" Keluar dari gedung pencakar langit itu, Citra langsung memesan ojek online. Ia tidak mau menangis di sini. Ia ingin pulang, tidur, dan melupakan hari yang buruk ini. Namun, sesampainya di apartemen mereka di daerah Kuningan, kejutan lain menantinya. Kunci pintunya tidak bisa digunakan. Password digital lock telah diganti. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bayu. "Barang-barangmu sudah aku suruh satpam taruh di lobi. Siska akan tinggal di sini mulai malam ini karena kosannya banjir. Kamu cari tempat lain saja. Dan jangan harap bisa kembali ke perusahaan kecuali kamu minta maaf pada Siska di depan semua karyawan besok pagi." Air mata yang sejak tadi ditahan Citra akhirnya tumpah. Bukan karena sedih, kehilangan pekerjaan atau apartemen, tapi karena jijik. Jijik pada kebodohannya sendiri yang telah menghabiskan masa mudanya untuk pria seperti Bayu. Citra duduk di lobi apartemen, dikelilingi 2 koper besar berisi pakaiannya. Orang-orang berlalu lalang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia merasa seperti sampah yang baru saja dibuang. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Kaca jendela belakang turun, menampilkan wajah tampan dengan rahang tegas dan kacamata berbingkai tipis. "Dimas."
CEO dari Megacorp, saingan terbesar perusahaan Bayu. Citra? Sapa Dimas dengan nada terkejut. Ia segera keluar dari mobil, mengabaikan sopirnya yang hendak membukakan pintu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu duduk di sini dengan koper-koper ini? Citra buru-buru menghapus air matanya. Bukan urusanmu, Dimas. Mau menertawakanku? Silakan. Bayu sudah memecatku. Alih-alih tertawa, wajah Dimas justru mengeras. Ada kemarahan di matanya, tapi bukan tertuju pada Citra. Si bodoh itu, dia benar-benar tidak tahu. Dia baru saja membuang berlian demi memungut kerikil. Dimas memberi isyarat pada sopirnya untuk menaikkan koper Citra ke bagasi. Hei, apa yang kamu lakukan? Protes Citra lemah. Ikut aku, kata Dimas tegas, namun suaranya lembut. Aku punya satu posisi kosong untuk direktur operasional di Megacorp. Gajinya 3 kali lipat dari yang Bayu berikan, dan yang terpenting, tidak ada aturan denda toilet konyol. Citra tertegun. Kamu tahu soal denda itu? Satu Jakarta juga tahu, Citra. Karyawan Bayu banyak yang mengeluh di media sosial. Ayo, jangan biarkan mereka melihatmu hancur. Tunjukkan pada Bayu bahwa dia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kata-kata Dimas bagaikan air sejuk di tengah gurun. Citra mengangguk pelan dan masuk ke dalam mobil Dimas. Saat mobil melaju membelah kemacetan Jalan Rasuna Said, Citra melihat notifikasi di grup WhatsApp mantan kantornya. Siska baru saja mengirim foto selfie dirinya dan Bayu yang sedang makan malam romantis di apartemen yang dulu didekorasi oleh Citra. Captionnya berbunyi, merayakan kesuksesan menyingkirkan benalu. Semangat baru untuk Nusantara Tech. Tangan Citra mengepal hingga kukunya memutih. Rasa sakit hatinya perlahan berubah menjadi api kemarahan yang dingin. Dimas, panggil Citra. Ya? Tawaranmu tadi, aku terima. Dan soal tender, Kementerian minggu depan, aku punya strategi yang bisa membuat perusahaan Bayu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dimas tersenyum tipis, sebuah senyum penuh arti. Itu yang ingin ku dengar, selamat bergabung partner. Keesokan harinya, berita tentang Citra yang bergabung dengan Megacorp menyebar seperti api di hutan kering. Bayu, yang sedang menikmati sarapan buatan Siska yang rasanya hambar dan gosong, hampir tersedak kopinya saat membaca berita bisnis pagi. Apa-apaan ini? Teriak Bayu membanting tabletnya ke meja. Citra pindah ke Megacorp, langsung jadi direktur. Siska yang sedang memoles kukunya hanya mencibir. Paling juga dia merayu Dimas. Sama seperti caranya dia merayumu dulu. Tenang saja mas, tanpa data-data di laptopnya, dia nggak bisa apa-apa. Kan passwordnya cuma kita yang... Tunggu. Wajah Bayu memucat. Laptop Citra, passwordnya. Kenapa mas? Kamu tahu passwordnya kan? Tanya Siska polos. Passwordnya itu tanggal jadian kami, seru Bayu panik. Dan dia sudah menggantinya minggu lalu saat sistem update. Aku tidak tahu password barunya. Ya ampun mas, panggil saja IT jebol laptopnya. Gampang Siska berkata. Kamu pikir sistem keamanan level manager itu gampang dijebol? Isinya data enkripsi semua. Bayu mulai berkeringat dingin. Tanpa laptop itu, presentasi tender besok lusa akan hancur berantakan. Sementara itu, di kantor Megacorp yang jauh lebih modern dan luas, Citra berjalan masuk dengan mengenakan blazer merah menyala, sepatu hak tinggi yang berbunyi tak-tak-tak penuh, percaya diri di lantai marmer. Para karyawan menyambutnya dengan hormat, bukan dengan tatapan takut seperti di kantor lama. Dimas menyambutnya di ruang rapat. Siap untuk menghancurkan mereka? Citra meletakkan sebuah flash disk di meja. Ini bukan data perusahaan lama, aku tidak serendah itu untuk mencuri data. Ini adalah analisis kelemahan strategi mereka yang sudah aku susun selama 3 tahun, tapi tidak pernah didengarkan oleh Bayu. Siska pasti akan menggunakan proposal lamaku yang ada di server umum, proposal yang sengaja kubuat dengan banyak celah jebakan untuk menguji ketelitian tim. Dan aku yakin, Siska tidak akan cukup pintar untuk memeriksanya. Dimas tertawa lepas. Aku suka gayamu, mari kita lihat seberapa cepat kerajaan Bayu akan runtuh. Sore harinya, Bayu yang panik mencoba menelepon Citra berkali-kali. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ia mencoba mengirim pesan suara. Citra, sayang jangan kekanak-kanakan. Pulanglah,
Siska cuma bercanda kemarin. Aku sudah menegurnya. Kita bicara baik-baik ya. Oh iya, sekalian tolong kirimkan password laptopmu. Ada data penting yang harus dicek. Di seberang sana, Citra mendengarkan pesan suara itu sambil menikmati segelas anggur di lounge kantor barunya, memandang gemerlap lampu Jakarta dari ketinggian. Ia menekan tombol blok. Permainan baru saja dimulai Bayu, gumamnya, dan kali ini aku yang memegang kendali. Suasana di kantor Nusantara Tech semakin kacau. 2 hari menjelang tenggat waktu tender kementerian, tim marketing Bayu bekerja seperti ayam tanpa kepala. Tanpa arahan Citra, mereka kehilangan arah. Siska, mana materi presentasinya? Bentak Bayu. Kemejanya kusut, matanya cekung kurang tidur. Kita harus submit besok pagi. Siska, yang biasanya hanya sibuk memoles kuku, kini tampak panik. Ia mengacak-acak tumpukan berkas di server umum perusahaan. Tiba-tiba, matanya berbinar. Ia menemukan sebuah folder bernama Project Alpha Draft V1 tertanggal 6 bulan lalu. Isinya lengkap, analisis pasar, strategi harga, dan desain visual. Ketemu mas, seru Siska girang. Aku begadang semalaman membuatnya. Lihat ini, sempurna kan? Ia berbohong tanpa berkedip, mengklaim hasil kerja lama Citra sebagai miliknya. Bayu memeriksa sekilas, desainnya bagus, angkanya terlihat meyakinkan. Ia menghela napas lega dan memeluk Siska. Kamu hebat, sayang. Aku tahu kamu punya bakat terpendam. Siapa butuh Citra kalau aku punya kamu yang cerdas dan cantik? Mereka tidak menyadari satu hal fatal. Folder itu berada di dalam subfolder bernama Rejected Trash yang pernah dibuat Citra karena berisi perhitungan inflasi yang salah total. Seminggu kemudian, lokasi berpindah ke Nusa Dua Bali. Langit senja Bali berwarna ungu kemerahan, memantul indah di kolam renang Infinity Hotel, bintang 5 tempat diselenggarakannya Indonesia Business Summit. Ini adalah acara paling bergengsi tahunan, dihadiri oleh para taipan, investor asing, dan pejabat tinggi. Bayu melangkah masuk ke ballroom dengan percaya diri, menggandeng Siska yang mengenakan gaun payet emas yang terlalu mencolok dan terbuka. Bayu merasa di atas angin karena panitia baru saja mengumumkan bahwa Nusantara Tech lolos seleksi tahap pertama tender kementerian. Lihat mereka mas, bisik Siska sambil menunjuk ke arah kerumunan wartawan. Semua melihat kita adalah pasangan emas malam ini. Namun perhatian wartawan dan tamu undangan tiba-tiba beralih. Pintu utama terbuka dan masuklah Dimas, CEO Megacorp, yang terlihat gagah dengan tuxedo hitam. Di lengannya, menggandeng seorang wanita yang membuat napas Bayu tercekat. Itu Citra. Tapi bukan Citra yang kusam dan lelah seperti di kantor dulu. Ini adalah Citra yang baru. Ia mengenakan gaun sutra merah marun elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya disanggul modern menampakkan leher jenjangnya, dan riasannya flawless. Aura percaya dirinya begitu kuat hingga membuat orang-orang di sekitarnya seolah meredup. Itu Citra? Gumam Bayu, matanya tak bisa lepas dari mantan tunangannya. Rasa cemburu dan posesif tiba-tiba membakar hati Bayu. Ia melepaskan tangan Siska dan berjalan menghampiri mereka, diikuti Siska yang cemberut. Selamat malam, Pak Dimas, sapa Bayu dengan nada sinis, lalu beralih ke Citra. Wah, cepat sekali kamu dapat pengganti Citra. Dan lihat gaun ini. Apa ini seragam baru untuk asisten Pak Dimas? Citra menatap Bayu dengan tatapan datar, seolah melihat orang asing yang tidak penting. Selamat malam, Pak Bayu. Dan perkenalkan, saya bukan asisten. Saya Direktur Operasional Megacorp. Kami di sini sebagai pemenang tender yang sesungguhnya. Siska maju, wajahnya merah padam karena merasa kalah cantik. Jangan mimpi, perusahaan kami yang lolos tahap pertama, ideku, maksudku, proposal kami, jauh lebih brilian daripada apapun yang bisa kamu buat. Dimas terkekeh pelan, menyesap champagne-nya. Oh, proposal itu? Proposal yang kalian ajukan dengan harga penawaran sangat rendah? Itu strategi efisiensi, potong Bayu angkuh. Kami bisa menekan biaya produksi setengah dari harga pasar. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan boros seperti kalian. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan wibawa tinggi mendekat. Itu adalah Pak Hartono, salah satu investor terbesar di Asia Tenggara yang menjadi tamu kehormatan. Ia menatap Citra dengan pandangan menyelidik yang aneh,
seolah sedang mencari jejak seseorang di wajah Citra, namun ia diam saja dan mendengarkan perdebatan itu. Siska melihat peluang untuk menjatuhkan Citra di depan orang penting, langsung berteriak dengan suara yang dibuat-buat sedih. "Pak Hartono, tolong kami. Wanita ini Citra, dia mencuri ide saya. Proposal yang dia bawa untuk Megacorp pasti hasil curian dari laptopnya dulu saat masih di kantor kami. Dia pencuri." Suasana pesta mendadak hening. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada mereka berempat. Bayu ikut memanas-manasi. Benar, Citra membawa kabur data perusahaan saat keluar. Pak Hartono, Anda tidak boleh berinvestasi pada perusahaan yang mempekerjakan pencuri properti intelektual. Citra tidak panik. Ia justru tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Siska meremang. "Mencuri?" tanya Citra tenang. Ia mengeluarkan tabletnya dan menghubungkannya ke layar LED besar di dekat panggung presentasi. "Mari kita lihat siapa yang sebenarnya mencuri, atau lebih tepatnya, memungut sampah." Di layar muncul 2 dokumen berdampingan. Sebelah kiri adalah proposal yang diajukan Nusantara Tech hari ini, jelas Citra lantang. Dan sebelah kanan adalah draft yang saya buat 6 bulan lalu tanggal 12 Januari, lengkap dengan jejak digitalnya. Sama persis, kata demi kata, bahkan typo, salah ketik, di halaman 15 pun sama. Gumaman kaget terdengar dari para tamu. Siska memucat. Itu karena kita satu tim dulu. Ide itu kita bahas bersama." "Benarkah?" potong Citra tajam. "Kalau begitu Siska, tolong jelaskan pada hadirin sekalian. Kenapa di halaman anggaran biaya, harga bahan baku dipatok menggunakan kurs dolar tahun lalu yang masih 14.000, padahal sekarang kurs sudah 18.000. Siska terdiam, mulutnya menganga seperti ikan mas koki. Ia tidak tahu menahu soal kurs. Ia hanya copy-paste. Citra melanjutkan, suaranya dingin menusuk tulang. "Saya membuang draft itu ke folder sampah karena perhitungannya invalid. Jika proyek itu dijalankan dengan anggaran tersebut, di kondisi ekonomi sekarang, perusahaan pelaksana akan rugi minimal 50 miliar rupiah di bulan pertama." Wajah Bayu berubah dari merah menjadi putih pucat seperti kertas. Ia menoleh cepat ke arah Siska. "Siska, kamu bilang kamu menghitung ulang semuanya semalam? Kamu bilang itu idemu?" Mas, aku..." Siska gagap, keringat dingin mengucur merusak bedaknya yang tebal. Citra melangkah maju, menatap mata Bayu dalam-dalam. "Selamat Bayu, perusahaanmu memenangkan tahap pertama karena penawaran harga kalian sangat murah. Pemerintah pasti akan senang memberikan proyek itu padamu. Dan ketika kontrak sudah ditandatangani besok, kamu wajib melaksanakannya dengan harga itu. Bersiaplah untuk bangkrut karena menutupi kerugian selisih kurs." Bayu terhuyung ke belakang. Kakinya lemas. Ia baru sadar ia telah masuk ke dalam jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Ia telah mempertaruhkan seluruh aset perusahaan, bahkan sertifikat rumah orang tuanya untuk modal awal proyek ini. "Tidak mungkin," desis Bayu. "Citra, kau menjebakku." "Aku tidak menjebakmu," jawab Citra dingin. "Kamu yang memilih untuk mempercayai seorang sekretaris yang hanya bisa berdandan daripada partner yang membangun bisnis bersamamu selama 3 tahun. Kamu yang memilih sampah dan membuang berlian. Nikmati pilihanmu." Dimas merangkul bahu Citra. "Ayo sayang, kita harus bicara dengan investor lain yang lebih kompeten. Di sini bau kegagalan terlalu menyengat." Saat Citra dan Dimas berbalik pergi, Pak Hartono melangkah maju menghalangi jalan mereka. Jantung Citra berdegup kencang. Apakah Pak Hartono akan memarahinya karena membuat keributan? Namun, pria tua itu justru tersenyum hangat. Matanya berkaca-kaca menatap kalung liontin berbentuk bunga mawar kecil yang dipakai Citra, peninggalan satu-satunya dari ibunya yang sudah meninggal. "Nona Citra," suara Pak Hartono bergetar. "Keberanian dan kecerdasanmu mengingatkan saya pada seseorang yang sangat saya cintai di masa lalu. Boleh saya mengundang Anda dan Pak Dimas makan siang besok? Ada hal pribadi yang ingin saya bicarakan." Bayu dan Siska ditinggalkan di tengah ruangan, menjadi tontonan dan bahan tertawaan seluruh elit bisnis Jakarta. Siska mencoba memegang tangan Bayu, tapi Bayu menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," bentak Bayu. Kau menghancurkan segalanya." Di kejauhan,
Citra melihat pemandangan itu dari pantulan kaca jendela. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega bahwa babak lama hidupnya benar-benar sudah berakhir. Namun, ia tidak tahu bahwa bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bayu yang terdesak dan kehilangan segalanya adalah hewan buas yang siap menggigit siapa saja. 2 bulan setelah insiden di Bali, Nusantara Tech resmi dinyatakan bangkrut. Gedung kantor di SCBD yang dulu dibanggakan Bayu kini disegel oleh bank. Semua aset, termasuk mobil mewah dan apartemen, disita untuk menutupi hutang miliaran rupiah akibat denda kontrak pemerintah. Bayu kini tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Lebih parah lagi, Siska, gadis yang ia bela mati-matian, telah kabur membawa sisa uang kas kecil perusahaan. Namun, pelarian Siska tidak lama. Ia ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta saat mencoba lari ke Singapura, didakwa atas tuduhan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Bayu duduk termenung di sebuah warung kopi pinggir jalan, menatap layar televisi yang menayangkan berita bisnis. Putri kandung konglomerat Pak Hartono yang telah lama hilang, akhirnya ditemukan. Citra Lestari, Direktur Megacorp, resmi diumumkan sebagai pewaris tunggal Hartono Group. Cangkir kopi di tangan Bayu terjatuh, pecah berkeping-keping. Apa? Suaranya bergetar. Citra, anak Pak Hartono? Dunia Bayu runtuh untuk kedua kalinya. Ia tidak hanya membuang wanita yang cerdas dan setia, tetapi ia juga membuang seorang putri konglomerat yang bisa saja mengubah hidupnya menjadi raja. Penyesalan itu begitu besar hingga berubah menjadi kegilaan. Ini tidak adil, bisik Bayu, matanya memerah menahan amarah dan tangis. Dia milikku, Citra adalah milikku. Dimas mencurinya dariku. Aku harus mengambilnya kembali, atau tidak ada yang boleh memilikinya sama sekali. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Citra baru saja keluar dari kantor pusat Hartono Group. Ia menolak dijemput sopir karena ingin mampir ke toko kue favoritnya untuk membelikan hadiah ulang tahun bagi Dimas. Saat ia berjalan menuju mobilnya di parkiran basement yang sepi, sebuah tangan kekar membekap mulutnya dari belakang. Bau obat bius yang menyengat seketika membuat kesadarannya hilang. Ketika Citra membuka mata, ia mendapati dirinya terikat di sebuah kursi kayu di tengah gudang tua yang pengap. Bau bensin menyeruak di udara. Di hadapannya berdiri Bayu dengan penampilan berantakan, rambut acak-acakan, mata liar, dan sebuah pemantik api di tangannya. Bayu? Lirih Citra, mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bayu tertawa, suara tawanya bergema mengerikan di gudang kosong itu. Lepaskan? Tidak sayang, kita akan menikah malam ini, di sini. Dan setelah itu, kita akan pergi ke tempat di mana tidak ada Dimas, tidak ada hutang, tidak ada Siska. Hanya kita berdua selamanya. Ia menyiramkan jerigen bensin ke sekeliling kursi Citra. Kamu gila, Bayu, teriak Citra. Ini bukan cinta, ini obsesi. Diam, bentak Bayu. Kalau saja kamu tidak meninggalkanku, kita pasti sudah bahagia sekarang. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Bayu menyalakan pemantik apinya. Api kecil menari-nari di ujung jarinya, siap melahap tumpahan bensin di lantai. Bersiaplah, istriku. Brakak, pintu gudang tua itu didobrak paksa. Dimas berdiri di sana, napasnya terengah-engah, di belakangnya terdengar sirin polisi yang meraung-raung. Dimas berhasil melacak lokasi ponsel Citra yang terjatuh di parkiran. Bayu, jatuhkan pemantiknya, teriak Dimas, melangkah maju tanpa rasa takut. Jangan mendekat. Bayu mundur selangkah, mendekatkan api ke bensin. Dia milikku. Kalau aku tidak bisa memilikinya, kau juga tidak bisa. Bayu melempar pemantik itu. Wush! Api seketika menyambar, menciptakan dinding api yang memisahkan mereka. Tanpa berpikir dua kali, Dimas menerobos kobaran api. Ia tidak peduli panas yang membakar kulitnya. Ia menendang Bayu hingga terpental jauh ke tumpukan kardus bekas, lalu segera memotong tali ikatan Citra dengan pisau lipat yang dibawanya. Dimas, awas, jerit Citra. Bayu bangkit kembali, mengambil sebatang besi dan hendak memukul Dimas dari belakang. Tapi sebelum ia sempat mengayunkan besi itu, atap gudang yang rapuh dan terbakar runtuh tepat di atas Bayu. Are! Jeritan Bayu tertelan oleh suara gemuruh reruntuhan dan api yang semakin besar.
Dimas segera menggendong Citra, melindunginya dengan jasnya, dan berlari keluar dari neraka dunia itu tepat sebelum gudang meledak. 3 bulan kemudian, suasana di ballroom Hotel Mulia Jakarta sangat berbeda dengan ketegangan malam itu. Ruangan dipenuhi bunga mawar putih dan dekorasi kristal yang indah. Citra berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih yang memukau. Bekas luka kecil di lengannya akibat kebakaran itu sudah memudar, tertutup oleh kain rendah halus. Pintu terbuka. Pak Hartono masuk, matanya berkaca-kaca melihat putrinya. "Kamu cantik sekali, Nak. Ibumu pasti bangga melihatmu dari surga." Citra memeluk ayahnya erat. "Terima kasih, Pak." "Apakah kamu siap?" Citra mengangguk mantap. Ia berjalan menuju altar didampingi ayahnya. Di sana, Dimas menunggunya dengan senyum paling bahagia di dunia. Pria itu, pria yang rela menembus api demi dirinya, adalah pelabuhan terakhirnya. Berita tentang nasib Bayu sempat terdengar samar-samar. Ia selamat dari kebakaran itu, tapi mengalami luka bakar parah dan kerusakan saraf permanen. Kini ia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa, terus meracau memanggil nama Citra dan Siska bergantian, terjebak dalam penyesalan abadi. Siska sendiri sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun. Citra menatap mata Dimas saat mereka mengucapkan janji suci. Ia sadar, hidupnya seperti bunga mawar. Ia harus melewati duri tajam pengkhianatan dan reruntuhan masa lalu untuk bisa mekar dengan indah hari ini. "Saya bersedia," ucap Citra lantang. Riuh tepuk tangan membahana. Di luar, langit Jakarta cerah tanpa awan, seolah ikut merayakan kemenangan cinta yang tulus di atas keserakahan. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!